Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Irwan Syaputra, guru dari SMP Negeri 4 Muaro Jambi. Hari ini tanggal 6 Oktober 2022, saya akan melakukan praktik mengajar di kelas 7A SMP Negeri 4 Muaro Jambi. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Luar biasa, anak-anak Bapak kelas 7A semangat semua ya. Baik, hari ini ada yang tidak masuk, hadir semua? Hadir semua ya, luar biasa. Untuk memulai pembelajaran kita mulai dengan doa ya. Doa dipimpin oleh ketua kelas Reza, ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Semua siap. Doa mulai. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Tangannya sudah bersih semua ini? Sudah piket tadi? Sudah, alhamdulillah ya. Baik, untuk memulai pembelajaran seperti biasa kita mulai dari pretest ya. Jadi Bapak minta kalian keluarkan selembar kertas. Kita mulai dari pretest. Energi adalah kemampuan. Ini ada kasus. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah silakan lembar jawabannya dikumpul. Masing-masing kelompok satu orang mewakili. Kumpul ke depan. Ya, hari ini semua terlihat bahagia ya. Semua terlihat sangat bahagia. Masih ingat kemarin Bapak menyampaikan hari ini kita membahas materi apa? Ya, ada di depan judulnya ya, energi dalam kehidupan sehari-hari. Kita melanjutkan materi yang sebelumnya. Anak-anak Bapak masih ingat pengertian energi? Minggu lalu kita belajar. Apa pengertian dari energi? Apa sih energi itu? Siapa yang masih ingat? Kemampuan untuk melakukan usaha. Luar biasa, kemampuan untuk melakukan usaha ya. Tadi Arif udah angkat tangan, Teguh udah angkat tangan. Jadi sumber energi ada banyak sekali ya. Sumber energi yang paling utama untuk bumi kita apa? Matahari, benar sekali. Matahari adalah sumber energi yang paling utama. Tidak ada matahari, tidak ada Siapa yang masih ingat bentuk energi apa saja? Energi listrik. Ada energi listrik, siapa lagi? Masing-masing satu. Energi kalor, siapa lagi? Energi potensial. Energi cahaya, energi apa lagi? Energi nuklir. Ada banyak sekali bentuk-bentuk. Kalau motor misalnya, kalau kehabisan energi apa yang terjadi? Bisa hidup motornya, bisa berkendara kita? Tidak. Sama kayak kita manusia, kalau tidak ada energi, apakah kita bisa bekerja? Apakah kita bisa belajar? Tidak, kita tidak bisa bekerja dan tidak bisa belajar. Dari gambarnya itu ada yang tahu gambar apa? Panel surya. Panel surya, apa sih manfaatnya? Selain panel surya ada gambar apa lagi nih kayaknya? Iya, kaitannya sama materi kita hari ini kira-kira apa? Itu sumber energi itu. Sumber energi apa? Sumber energi apa ya? Sumber energi apa ya? Mau nyampaikan video nih, ada video untuk kalian semua, bisa kalian perhatikan dulu videonya. Minyak bumi adalah komponen yang sangat penting dalam kehidupan kita. Hasil olahan minyak bumi. Mau naik kendaraan, pastinya harus isi bensin dulu dong. Salah satu sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui. Lantas apa jadinya ya jika minyak bumi terkuras habis? Waktu pembentukan. Karena membutuhkan proses pembentukan yang sangat lama, minyak bumi ini dikategorikan sebagai sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui. Menurut para ahli perminyakan dan geologi, dilansir dari rumushitung.com, proses pembentukan minyak bumi sangatlah lama, mencapai jutaan tahun.
Bahkan batuan tertua yang mengandung minyak bumi ditemukan berumur 600 juta tahun, sedangkan batuan termuda berumur 1 juta tahun. Menurut statistika sendiri, rata-rata batuan yang mengandung minyak bumi berumur antara 10 sampai dengan 270 juta tahun. Jika minyak bumi habis, jika minyak bumi sudah habis, tentu saja kita semua akan kebakaran jenggot. Karena seluruh transportasi di bumi gak akan bisa jalan tanpa adanya bensin. Jadi, kamu gak akan bisa menjemput si doi buat malam mingguan. Hehehe. Bukan hanya itu saja, pesawat akan berhenti terbang karena kehabisan bahan bakar. Kereta api tak akan bisa mengangkut penumpang dari kota ke kota karena sudah tak mampu menggerakkan gerbongnya. Bis yang merupakan alternatif kendaraan umum bagi rakyat menengah ke bawah akan terhenti. Driver Grab atau Gojek yang setia menemanimu juga akan membuat antrian yang sangat panjang di SPBU karena kehabisan bensin. Nah, jika bensin yang di SPBU sudah habis karena minyak bumi sudah habis, apa yang harus kamu lakukan? Kalian memperhatikan kan? Apa yang harus kita lakukan? Emang tadi videonya menceritakan apa? Minyak bumi, khususnya minyak bumi. Minyak bumi sebagai apa? Sebagai sumber energi ya, sebagai sumber energi. Tapi ada masalah di sana. Apa masalahnya? Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini nanti melalui praktikum. Nanti kita ada melakukan praktikum ya. Melalui praktikum sumber energi alternatif dari buah. Khusus kita hari ini tentang buah-buahan. Ada di bawah buah-buahannya. Bapak ada nyuruh kemarin bawa buah-buahan. Kita melakukan praktikum. Kita mau ngecek apakah buah yang kalian bawa bisa menghasilkan energi. Yang kedua, melalui percobaan sumber energi alternatif dari buah, peserta didik dapat menganalisis perubahan energi yang terjadi dengan tepat. Kira-kira nanti buah itu menjadi apa? Energi apa yang terbentuk? Kalian harus bisa menentukannya. Yang ketiga, setelah percobaan sumber energi alternatif dari buah, peserta didik mampu mencari solusi pengganti sumber energi tak terbarukan dengan tepat. Jadi kita harus bisa mencari solusi pengganti minyak bumi yang kemungkinan nanti bakal hari ini tentu dinilai dong kegiatan kalian. Apa yang kalian lakukan hari ini tentunya akan dinilai. Apa saja penilaiannya? Yang pertama, sikap. Yang kedua, keterampilan. Yang ketiga, pengetahuan. Sikap yang dinilai itu rasa ingin tahu kalian. Ini Bapak sudah megang nih ya instrumen penilaiannya, baik itu sikap, keterampilan dan pengetahuan. Jadi rasa ingin tahu kalian dinilai, ketelitian kalian pada saat praktikum dinilai, tanggung jawab kalian dinilai, kalian antara sesama kelompok juga dinilai. Juga dengan Bapak akan dinilai ya. Yang kedua, keterampilan. Bagaimana kalian mempersiapkan? Tadi Bapak udah lihat, sudah bagus persiapannya, sudah bawa buah-buahannya semua ya. Yakin nanti juga dilihat bagaimana kalian menyiapkan alat, juga dinilai. Pelaksanaannya seperti apa? Apakah kalian laksanakan dengan baik? Dinilai juga. Dan penyelesaiannya. Penyelesaian dari praktikum kalian. Dan yang terakhir, penilaian pengetahuan adalah post test. Kita mulai pembelajaran kita. Bapak mulai dengan ada gambar di sini. Anak-anak Bapak tuh ada gambar daerah. Cukup jelas gambarnya ya. Daerah di mana ini? Lopalai. Lopalai itu di mana? Dekat nggak sama sekolah kita? Dekat. Kita besarin. Tuh, lebih besar lagi. Tuh, apa nih? Kayak apa? Dan informasinya, Pertamina terus menemukan di tempat kita ini ternyata ada banyak sekali cadangan minyak bumi. Memang nggak semua tempat ada ya. Kebetulan di wilayah kita di Muaro Jambi itu sering ditemukan cadangan. Ini Bapak punya artikel nih. Aduh, minyak bumi Republik Indonesia bisa habis nih 9,5 tahun lagi. Bapak minta satu orang bisa membacakannya dengan keras. Mungkin yang dekat sama papan tulis. Teguh, baca dengan lantang dan keras artikel berikut ini. Silakan. Jakarta, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan cadangan minyak bumi di Indonesia 9,5 tahun. Sementara gas bumi lebih panjang, yakni 19,9 tahun. Minyak dan gas bumi itu akan habis jika tidak ada penemuan cadangan baru. Umur cadangan minyak bumi diperkirakan akan habis
akan habis 9,5 tahun dan gas bumi akan habis 19,9 tahun dengan asumsi tidak ada penemuan cadangan baru dan tingkat produksi minyak bumi pada Tadi video yang Bapak sampaikan tentang minyak bumi ya, yang katanya akan habis. Sudah melihat juga tadi di tempat kita ternyata banyak mengandung minyak bumi ya, di daerah kita, di dekat sekolah kita, dan sudah dibacakan tadi artikelnya sama teman kalian dan kalian ikut membaca. Ternyata Indonesia itu dalam jangka waktu berapa tahun tadi, Teguh? Prediksi ya, bakal apa? Bakal habis minyak bumi. Apakah kita harus tinggal diam saja? Bapak minta nih rumusan masalah yang harus kita bikin terkait dengan tujuan pembelajaran yang kita lihat tadi, yang Bapak sampaikan tadi, terkait video yang Bapak sampaikan tadi, terkait dengan artikel yang Bapak sampaikan tadi. Rumusan masalah apa yang kita buat untuk pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, bisa ada yang menyampaikan? Rumusan masalah ya. Kelihatan tuh menyampaikan. Arif, Jessica, dari tadi cowok terus, oke lah cewek kali ini. Jessica, Bagaimana cara memanfaatkan buah atau sayur sebagai sumber energi? bagaimana cara Bapak tulis ini ya. Bagaimana energi alternatif. Yang lain setuju? Bagus ya? Bagus nih. Yang kedua, kita buat dua Arif, silakan Arif, rumusan masalah yang kedua. Apa saja ya? Apa saja sumber energi alternatif yang bisa dimanfaatkan ya? Oke. Apa saja kan? Baik, kita sudah membuat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara memanfaatkan buah atau sayur sebagai sumber energi alternatif. Bagus sekali ya. Yang kedua, apa saja sumber energi alternatif yang bisa dimulai bentuk kelompok. Kelompoknya sudah terbentuk, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ini Bapak bagikan LKPD, masing-masing kelompok tolong ambil ke depan LKPD-nya, maju. Tulis nama kelompoknya di LKPD, nama kalian masing-masing. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 6 Oktober 2022. Ditulis di halaman depan, katakan energi ya. Nah, tulis hasil diskusi dengan kelompokmu pada kotak di bawah ini. Lalu di bagian belakangnya, di meja guru sudah ada peralatan yang sudah disiapkan, bahan sudah kalian siapkan. Nanti ambil sesuai dengan yang ada di LKPD. Apa yang kamu diskusikan nanti tiap kelompok silakan berdiskusi, jawab pertanyaan yang ada di LKPD ya. Ada 4 pertanyaan di sana dan kalian diminta untuk menyimpulkan di bagian terakhir. Sudah, masing-masing kelompok silakan ambil bahannya ke depan ya. Kerjakan yang sesuai diperintahkan LKPD. Jamu air. Sini kalau ngisi kan. 5 orang ya. Nah, kalau ngisi 0,7. Lanjut. Terakhir kelompok Belimbing ini nih. Itu berapa? 68 volt. Berapa? 0,9. Semua ya? Belimbing sama yang paling kecil. Oke. Kita ini bisa didiskusikan ya ya. Baik, tadi kelompok 1. Kelompok 1 sudah lengkap bahannya ya. Bawa berapa buah-buahan? Bawa 7 buah-buah. Ada berapa buah yang dibawa? 6. Ada 6. Ini ada getah-getahnya, awas kena baju ya. Terakhir kelompok 4. Bisa menggunakan alatnya ya. Tomat. Berapa tomat? Tomat berapa? 8,5. Enggak. 8,3. 8,3 atau 0, ayo. Batas ukurnya berapa? Oh iya. Lihat batas ukurnya. 1. Batas ukurnya 1 volt. Ya.
Batas ukurnya 1 volt. 0,75. 0,75 volt. Sudah semua ya? Sudah. Sudah semua. 0,75. 0. 0 Oh, 0,75. 0,75. Ya, bagus. Bagus. Kelompok ini aktif semua ya. Lengkap. Ada yang nulis LKPD, Apa yang itu? ada yang nulis untuk bahan presentasi, ada yang ngukur berdua. Mantap. Gimana kelompok 3? Silakan pertanyaannya apa? Pertanyaannya dulu, Bapak pengen dengar. Ini kan 60 kan lewat 60 kan Pak. Oh, lewat. Ditulis koma pun ada Oh, gitu. Lewat dari 60 ini 60, ini 80, berarti di tengahnya berapa? 65 60, 80. 70. Nah, iya. Kalau 70 berarti berapa tuh? 7,0. Batas ukurnya kalian berapa? Lihat batas ukur basic meternya. 1 volt. 1 volt kan? Berarti tidak lebih besar dari 1. Kalau terlihat di sini angka 7, ini kan 60, 80, 70. Kalau 70 berarti 0,7 di bawah 1 karena batas ukurnya 1 volt. Belum nyampe 80. Jadi cara membaca pengukurannya itu jangan miring dari kanan, jangan miring dari kiri ya. Lihat tegak lurus terhadap jarum. Kayaknya Sarialdi tuh sama siapa nih? Dini ya? Yang pas tegak lurus. Kelompok 4 ada masalah, kayaknya lancar nih ya kelompok 4. Ini udah berhasil kah? Belum Pak, yang ini yang hitam di belakang ini. Ya betul. Yang ini positif, ini negatif. Begini rangkainya ya Pak. Wah, oke. Ya, ayo. Bisa Zah? Ya, ada apa kelompok 2? Kelompok 2. Apa tuh? Dia bisa dicongkel lah. Congkel kemana? Itu kenapa ke sini? Iya. Ini Pak ngukur ngidupin. Nah, ini kenapa di sini? Dia tinggal ya. Yang lain perhatikan, yang ujung panah itu nanti terhubung sama kabel warna apa? Merah. Merah. Yang pangkal panah terhubung sama kabel warna hitam ya. Nah, nanti kalau mau mengukur buah yang sudah dirangkai, batas ukurnya dinaikin ya. Iya Pak. Jangan 1 volt lagi. Nanti kalau jarumnya kelewat bisa rusak basic meternya. Kelompok yang lain kalau buahnya sudah dirangkai, kan otomatis voltasenya tinggi tuh. Ya, batas ukurnya dinaikin. Nggak 1 volt lagi. Ya, sudah. Oke, sudah hidup ya. Ini susunannya apa? Susunannya apa? Tomat, belimbing, Tomat, belimbing, tomat tomat hijau, hijau. jambu. Berapa buah yang digunakan? 4 ya. Karena kami, Berapa voltasenya tuh? eh, 4 ini. Ada yang belimbing 0,8, tomat biasa 0,8 juga, yang tomat hijau 0,8 bagus. juga. Jambu ini 0,7. Nanti disampaikan aja pas presentasi ke depan ya. Silakan diisi KPD-nya, dibuat kesimpulannya, diskusi per kelompok. Lihat ya. Oke, hidup ya. Oke, hidup ya. Sip. Oke, sekarang kalian kelompok 2, sebentar kelompok 4. Ntar Bapak kesana nanti ya. Lanjutkan berdiskusi, isi LKPD-nya nanti kita presentasi ya. Ayo, hidupkah lampunya? Oh, hidup tuh. Hidup ya. Ya. Dah, lampunya udah hidup. Sekarang kalian lanjutkan ngisi LKPD. Silakan berdiskusi. 5 menit lagi kita presentasi ke depan ya. Ya. Coba diukur dulu voltasenya. 3 ya, belum ya. 3 itu. Siap-siap. Masing-masing kelompok kita akan presentasi ke depan. Meskipun nggak bisa memenuhi kamu bantu nanti apa namanya yang kulit kayak gini kemudian yang ini kan banyak. Silakan hasil percobaannya ditempel ke papan di depan. Perwakilan kelompok tempel hasil percobaannya ke papan yang ada di depan.
Nanti presentasikan semuanya. Kelompok 2 sudah, good, bagus. Kelompok Oke, selanjutnya kita presentasi. Karena tadi yang nempel duluan adalah kelompok 2, berarti kelompok 2 kita kasih semangat untuk tampil duluan ke depan. Siapa yang akan menampilkan kelompok 2? Jessica. Dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Isi bensin di pom. Mengapa motor dan mobil dapat berjalan? Jika motor atau mobil tersebut kehabisan bahan bakar, apakah motor atau mobil tersebut dapat berjalan? Bagaimana jika di masa depan bensin atau energi di sekitarmu langka atau habis? Perlukah kita mencari sumber energi alternatif? Perlu. Jika tidak segera mencari sumber energi alternatif, kita akan kehabisan sumber energi dan kita akan kesusahan melakukan aktivitas sehari-hari. B. Sumber energi alternatif. Apa yang kamu perlukan? Kentang, lemon, tomat, dan buah lainnya. 2. Lampu LED. 3. Kabel. 4. Penjepit buaya. 5. Basis meter. 6. Lempeng tembaga. 7. Paku. Apa yang harus kamu lakukan? 1. Tusuk lempeng tembaga dan paku ke dalam buah-buahan mentah. 2. Jepit kabel kepada lempengan tersebut dan hubungkan dengan basic meter. 3. Ukur tegangan yang timbul dengan menggunakan basic meter. 4. Ulangi langkah 1-3 dengan menggunakan buah yang berbeda. 5. Catat tegangan yang terukur pada tabel. 6. Susun beberapa buah menjadi sebuah rangkaian yang digunakan untuk menghidupkan lampu. 7. Lihat nyala lampu yang terjadi. 8. Jika nyala lampu belum kelihatan, maka tambah buah tersebut agar arus listrik yang dihasilkan bertambah. Buah yang telah kita coba. 1. Jeruk manis dengan tegangan 0,6 volt, jambu air dengan 0,7 volt, belimbing ulu dengan 0,8 volt, pepaya dengan 0,8 volt, salak dengan 0,75 volt. Buah mana yang menghasilkan tegangan paling besar? Dalam pengamatan kita atau percobaan yang paling besar adalah belimbing ulu dan pepaya dengan masing-masing 0,8 volt. Buah yang paling cocok dalam memproduksi listrik. Menurut hasil percobaan kita, buah yang paling cocok adalah belimbing ulu dan pepaya. Berapa banyak buah yang dibutuhkan untuk menyalakan lampu LED? 2 buah pepaya, 1 buah jambu air, 1 buah belimbing ulu. Kemukakan gagasan kalian dalam penerapan percobaan kali ini untuk diterapkan dalam kehidupan kalian dan menjawab kebutuhan listrik di sekolah atau di rumah tanpa aliran listrik PLN. Bisa, namun memerlukan banyak buah dan ada beberapa buah yang langka atau tidak bisa karena harus memerlukan buah yang banyak dan tidak semua buah bisa menjadi energi listrik. Apa yang dapat kamu simpulkan? Berdasarkan data tegangan yang dihasilkan oleh buah-buahan yang telah kamu teliti, buat kesimpulan pada kolom di bawah ini dengan kelompoknya. Semakin tinggi tingkat keasaman buah, maka semakin besar tegangan listrik. Dari kelompok lain mungkin ada yang mau menanggapi, silakan. Nanti akan dijawab satu pertanyaan saja ya. Kami tidak ingin bertanya, namun hanya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi. Silakan. Menurut kelompok 2 tadi, menggantikan kebutuhan listrik di sekolah atau di rumah menggunakan apa yang kita coba hari ini itu sangat sulit. Namun bisa kita coba dengan cara seperti apa? Menggunakan limbahnya seperti kulit ataupun biji-bijinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Alfriansyah Putra Sembiring. Saya adalah perwakilan kelompok 1 dalam menyampaikan hasil dari kerja kelompok ini dalam presentasi. Hasil percobaan mencari sumber energi alternatif dengan memanfaatkan buah dan sayur.
Hasil dari kami mencoba mencari voltase dalam buah-buahan itu yaitu satu buah jambu air. Buah jambu air menghasilkan 0,7 volt. Kemudian tomat menghasilkan 0,8 volt. Kemudian tomat hijau 0,8 volt. Pepaya yaitu 0,1 volt. Jeruk 0,6 volt. Salak 0,6 volt. Dan terakhir belimbing 0,8 volt. Langsung ke pertanyaan, apa yang akan kami diskusikan? Nomor 1, buah yang menghasilkan tegangan atau voltase tertinggi yaitu tomat dan tomat hijau ya. Kemudian nomor 2, buah mana yang paling cocok dalam memproduksi listrik? Menurut kami, buah yang paling cocok untuk memproduksi listrik yaitu tomat hijau dan belimbing wuluh. Kenapa? Karena tomat hijau dan belimbing wuluh itu tidak terlalu sulit ditemukan dan buah-buahannya itu mudah untuk ditanam. Nomor 3, berapa banyak buah yang dibutuhkan untuk menyalakan lampu LED? Dari percobaan untuk menghidupkan lampu LED tersebut, kami menemukan bahwa minimal 3 sampai 4 buah untuk menghidupkan lampu tersebut. Nomor 4, kemukakan gagasan kalian dalam penerapan percobaan kali ini untuk diterapkan dalam kehidupan kalian dan menjawab kebutuhan listrik di sekolah atau di rumah tanpa aliran listrik PLN. Menurut kami, untuk menggantikan aliran listrik PLN sangat sulit karena butuh jumlah yang besar, kecuali bila menggunakan limbah dari buah tersebut seperti kulit, biji, ataupun buah-buahan yang sudah busuk. Apa yang dapat kami simpulkan? Berdasarkan dari tegangan yang dihasilkan oleh buah-buahan yang telah kami teliti, buat kesimpulan pada kolom di bawah ini dengan kelompokan. Menurut kami, penggunaan buah dapat menghasilkan, namun tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun jika menggunakan kulit atau buah atau limbah lainnya bisa. Selain itu, kita juga bisa menggunakan buah atau sayuran yang menghasilkan voltase, namun lebih mudah dicari. Mungkin sekian dari kami. Bila ada yang ingin mendakapi atau menanyakan Semua ya. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 1. Sudah bagus sekali. Dini, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi tadi. 0,76 volt, jeruk nipis 0,84 volt, jeruk manis 0,80, 0,68 volt, salak 0,76 volt, belimbing 0,80 volt. Buah mana yang menghasilkan tegangan paling besar? Jeruk nipis dan belimbing. Buah mana yang paling cocok dalam memproduksi listrik? Jeruk nipis, belimbing, dan pepaya. Berapa banyak buah yang dibutuhkan untuk menyalakan lampu LED? 4 buah, 2 buah jeruk nipis, 1 buah pepaya, dan 1 buah belimbing. 4. Kemukakan gagasan kalian dalam penerapan percobaan kali ini untuk diterapkan dalam kehidupan kalian dan menjawab kebutuhan listrik di sekolah atau di rumah tanpa aliran listrik PLN. Bisa, namun harus banyak buah, tapi tidak dengan cara memanfaatkan limbah dari buah tersebut. Berdasarkan data dan tegangan yang dihasilkan oleh buah-buahan yang telah kamu teliti, buat kesimpulan pada kolom di bawah ini dengan kelompokmu. Semakin asam buah, semakin tinggi aliran listrik. Dari kelompok lain ada yang mau menyampaikan? saya, Pak. Oke, silakan kelompok 1. Teguh lagi ya. Dari mana Anda tahu jika sebuah buah tersebut memiliki tingkat keasaman lebih tinggi, itu bisa menghasilkan voltase lebih tinggi? Nah, sangat bagus. Itu hampir semua kelompok menyatakan tingkat keasaman itu menentukan tingkat voltase, ya. Dari mana taunya kok bisa tingkat keasaman itu menentukan tingkat voltase? Silakan dijawab kelompok 3. Keasaman buah itu memang benar bisa menentukan berapa frekuensi tegangan dari sebuah buah atau Ya. sayuran tersebut.
Kami tidak melakukan percobaan langsung dengan mencicipi buahnya satu-satu, Ya. tapi kami membaca dari buku. Oke. Dan Dengan kita hari ini, kalau mau lebih lengkapnya kita menguji tingkat keasaman dengan menggunakan pH meter ya. pH meter itu alat yang digunakan untuk menguji tingkat keasaman. Dari beberapa kelompok tadi menyampaikan tingkat keasaman, sementara kalian tidak mengukur tingkat keasamannya itu. Ada satu kelompok yang ngeh kayaknya ya, yang sadar gitu, ditanyakan. Memang benar tingkat keasaman itu menentukan voltase. Hanya saja pada praktikum kalian hari ini tidak menggunakan pH meter. Tidak salah yang disampaikan oleh kelompok 3, benar ya. Cuman benar pula pertanyaan dari kelompok. Untuk kelompok 3 silakan kembali ke tempatnya. Ya, baik. Biar semangat Rizkinya kita kasih plus. Perkenalkan, nama saya Rizky, saya dari kelompok 4. Buah yang kami memiliki, 1 tomat memiliki tegangan 0,9 volt. Buah pepaya memiliki tegangan 0,7 volt. 3 salak memiliki tegangan 0,9 volt. Jeruk 0,4 volt. Jambu air 0,8 volt. Bimbing 0,5 paling besar adalah tomat memiliki tegangan 0,9 volt. Buah yang mana paling cocok dalam memproduksi listrik? Tomat, pepaya, jeruk, dan jambu. 3. Berapa banyak buah yang dibutuhkan untuk menyalakan lampu LED? Minimal 3 sampai 4. 4. Kemukakan gagasan kalian dalam penerapan percobaan kali ini untuk diterapkan dalam kehidupan kalian dan menjawab kebutuhan listrik di sekolah atau di rumah tanpa listrik PLN. Meskipun bisa, tapi banyak buah yang langka dan susah dicari. Adapun buah yang tidak bisa menghidupkan listrik. Apa yang dapat kamu simpulkan? Menurut kesimpulan dari kami dari percobaan ini, meskipun bisa menghidupkan listrik di rumah, tetapi membutuhkan banyak buah. Sedangkan menghidupkan api listrik membutuhkan 4 buah dan semakin asam buah semakin tinggi. Terima kasih semangat kepada kelompok 4 karena sudah menyampaikan hasil presentasi. Kesimpulan dari apa yang sudah kalian lakukan tadi, ternyata kesimpulannya apa? Buah bisa menghasilkan energi listrik seperti itu. Tadi kalian sudah melakukan, butuh berapa buah untuk menghidupkan lampu LED 3 volt? 4 ya, 3 sampai 4 tadi kata kelompok 4 ya. Kayaknya minimal 4 deh. Hanya buah sebagai sumber energi alternatif? Tidak. Berdasarkan referensi yang kalian baca, ada apa saja sumber energi alternatif yang bisa digunakan selain buah? angin, matahari, Kotoran sapi. Apa tadi? matahari, angin. Matahari, angin. Apa? Panas apa? Panas bumi ya. Ada banyak ya. Mudah-mudahan nanti semakin kalian dewasa, kalian bisa menemukan sumber-sumber energi alternatif lainnya ya. Kalian semakin kreatif, bisa membantu pemerintah lah ya untuk mencari sumber energi. Silakan ditonton videonya. Banyaknya peternak sapi di Desa Krejengan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dimanfaatkan warga setempat untuk mengubah kotoran sapi menjadi sumber energi alternatif. Dengan pemanfaatan ini, warga tidak lagi bergantung pada energi listrik dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan proses yang sederhana, kotoran sapi dimanfaatkan menjadi biogas sebagai pengganti energi listrik. Untuk menghasilkan biogas, warga membuat tabung sebagai penampung kotoran, ditambah tabung untuk menampung gas yang disalurkan melalui pipa. Semakin banyak pula biogas yang dihasilkan. Dengan biogas, warga tak membutuhkan energi listrik untuk memanfaatkan lampu rumah, setrika, televisi, dan kebutuhan rumah tangga yang lain. Selain itu, biogas juga dapat dimanfaatkan warga untuk memasak sebagai pengganti gas. Warga mengaku pemakaian biogas dapat menghemat pengeluaran belanja. Manfaatnya banyak sekali, yaitu bisa masak, bisa digunakan untuk listrik juga. Sangat terbantu atau gimana? Sangat membantu, Pak. Soalnya biasanya sebulan itu habisnya 3 tabung gas yang 3 kiloan. Sekarang sudah tidak lagi. Dan listrik. Tak hanya biogas, warga juga memanfaatkan solar cell sebagai energi listrik alternatif.
Solar cell ini digunakan terutama untuk kebutuhan penerangan lampu jalan dan penerangan di sejumlah fasilitas umum. Pemanfaatan biogas dan solar cell telah berjalan sejak 1 bulan lalu. Selain memangkas pengeluaran, pemanfaatan ini menyelamatkan bumi dari pencemaran lingkungan. Dengan dibangunnya biogas, ini sangat bermanfaat untuk masyarakat, baik secara ekonomis, termasuk juga terhadap lingkungan sekitar kita. Maka di saat Jakarta dan wilayah lainnya mengalami pemadaman listrik yang lama, warga di desa ini tak terpengaruh karena memiliki sumber energi alternatif dan tidak bergantung pada listrik negara. Pemanfaatan kotoran sapi sebagai sumber energi apa tadi? Ngidupin apa? Gas untuk masak ya. Selain kotoran sapi tadi apa? Panel surya. Memanfaatkan apa itu? Memanfaatkan cahaya matahari menjadi energi listrik. Cahaya kan juga energi kan? Oke, ada banyak sekali sumber energi alternatif yang lainnya. Kita akan melanjutkan post test. Silakan dirapikan mejanya, dikembalikan peralatannya ke meja. Guru. Keluarkan lagi selembar kertasnya, tulis nama, tulis kelas 7A, sekarang tanggal 6 Oktober tahun 2020. Adalah 2 ya. Buah sering dijadikan sebagai makanan. Bentuk transformasi energi pada buah dalam cerita di atas. Sudah? Dah. Baik. Masing-masing kelompok silakan satu perwakilannya kumpulkan jawaban temannya ke depan. Kelas 7A, bagaimana pembelajaran hari ini? Menurut kalian, satu orang saya pengen tahu. Mungkin Teguh bisa menyampaikan. Karena selain kita melakukan pembelajaran baca-baca buku itu kan sangat membosankan. Kita melakukan percobaan. Nah, itu sangat menurut saya sangat menyenangkan. Apalagi menggunakan teknologi-teknologi. Pembelajaran hari ini menyenangkan, kasih jempol ke atas. Tapi kalau kurang menyenangkan, kasih jempol ke bawah. Silakan. Bapak pengen lihat jempolnya kemana? Ada yang ngasih 2 jempol, ada yang ngasih 1 jempol ya. Alhamdulillah semuanya ngasih jempol ke atas. Berarti pembelajaran hari ini menyenangkan. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Ya, ini Bapak mau nyampaikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Buka halaman 200 ya. Makanan sebagai sumber energi, halaman 200. Silakan dibaca-baca materi ini di rumah. Minggu depan kita ketemu lagi membahas tentang makanan sebagai sumber energi. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Ingat terus belajar, jangan bosan-bosan untuk belajar. Ingat kalian punya orang tua, banggakan terus orang tua kalian semua ya. Semangat belajar. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.